Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan usability testing menggunakan tools yang bernama Useberry. Pertama, bisa teman-teman ketik di Google ya, Useberry. Nah, kemudian kita enter. Nah, Useberry akan berada di tas sendiri. Kita coba klik. Nah, begini untuk tampilan websitenya. Kemudian teman-teman bisa untuk sign up. Nah, di sini teman-teman membuat akun, atau untuk lebih mudahnya kalian bisa menggunakan langsung akun Google kalian. Karena saya sudah membuat akun, saya akan login saja menggunakan email yang sudah saya gunakan. Saya akan coba masuk menggunakan email saya. Nah, jika teman-teman tadi baru pertama kali ke Useberry, maka teman-teman akan melewati langkah-langkah untuk pengisian seperti sedikit data diri ya. Jika sudah nanti, maka teman-teman akan masuk ke halaman dashboard. Nah, seperti ini tampilan utama dari Useberry. Kemudian teman-teman bisa untuk create workspace di sini ya. Bisa pilih public atau private. Untuk ini saya mencoba untuk public. Kemudian kasih nama, misal reciting project ini. Untuk kebetulan saya akan menguji untuk project reciting ini. Kemudian kita klik tombol create. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa untuk membuat project baru dengan klik tombol new project. Kemudian pilih create from scratch. Nah, ini adalah tampilan awal dari bagaimana susunan tugas-tugas usability testing yang akan kita bikin di sini. Nah, pada bagian sebelah kiri ini yang bernama blocks ini nanti ada urutan untuk membuat langkah-langkah pengujian usability testingnya. Untuk yang pertama, itu secara default akan ada intro screen, dimana ini adalah tampilan yang paling awal saat responden akan menguji sebuah prototipe usability testing. Di sini teman-teman bisa mengubah title atau judul, kemudian deskripsi. Misal title ini saya ubah menjadi Anda diundang untuk pengujian aplikasi reciting. Nah, di sebelah kanan ini akan langsung muncul preview dari intro screen ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengubah deskripsi. Nah, setelahnya apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita bisa menambahkan blok baru di sini. Di sebelah kiri kita klik add block. Nah, ada banyak sekali pilihan blok tugas. Tetapi untuk setelah intro screen biasanya kita akan memilih demographic. Nah, fungsinya untuk memfilter atau mengetahui responden yang akan menguji prototipe pengujian. Misal di sini kita bisa menanyakan semisal siapa nama Anda. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita buat di sini, seperti mungkin nama, kemudian umur, atau pekerjaan saat ini apa, disesuaikan dengan pengujian teman-teman. Nah, untuk bentuk soalnya atau bentuk pertanyaannya, untuk jawaban singkat bisa kalian pilih short text, kemudian ada juga opinion scale, yaitu seperti penilaian dari 0 atau sampai berapa bisa kalian setting di sini. Kemudian ada multiple choice atau pilihan. Kemudian ada Likert scale. Nah, setelah teman-teman sudah menyusun pertanyaan untuk filter awal responden, selanjutnya teman-teman bisa untuk melakukan uji prototipe.
atau pengujian prototipenya dengan cara teman-teman bisa mencoba salah satu tugas. Ada yang namanya first click, kemudian single task. First click ini nanti akan menampilkan satu halaman saja yang akan menilai seberapa mudah navigasi dari tampilan kalian. Kemudian jika ingin melakukan pengujian untuk satu fitur yang utuh, kalian bisa memilih single task. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan single task. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Kemudian di sini ada tertulis add new asset. Nah, di sini teman-teman bisa mengimpor prototipe yang sudah kalian buat. Di sini saya sudah menyiapkan prototipe yang ada di Figma, yang kemudian nanti akan kita impor ke dalam Wishberry. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita klik add new asset, kemudian add new prototype, kemudian pilih Figma. Nah, di sini kalian bisa masuk ke Figma kalian, kemudian jalankan prototipenya. Kita tunggu dulu. Nah, setelah teman-teman masuk ke prototipe kalian ini, kalian bisa klik tombol share di atas pojok kanan ini. Share prototype, kemudian pilih copy link. Nah, lalu kita paste di sini. Nah, kemudian klik tombol import. Nah, proses importing dari Figma sedang berjalan. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita bisa klik go back. Nah, lalu kita pilih prototipe yang sudah kita import tadi, yang ini. Nah, preview dari prototipe akan langsung muncul di sebelah kanan ini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mengisi judul dari tugas pengujian dan juga instruksinya. Nah, misal judul ini kita kasih nama pengujian login. Nah, untuk instruksinya bebas ya, terserah kalian, tapi kita coba seperti ini. Anda akan login menggunakan username dan password, lalu klik tombol login. Ya, ini instruksi simpelnya ya, nanti kalian sesuaikan sendiri dengan studi kasus kalian masing-masing. Nah, kemudian kalian bisa pilih ini, starting screen ini, kalian pilih halaman awal dari pengujian yang akan dicoba. Nah, untuk ini pengujian login, maka tampilan awalnya adalah login. Kemudian di task completion ini kalian langsung jalankan prototipenya pada preview di sebelah kanan ini. Kita akan coba jalankan prototipenya. Kita klik username atau email ini, kemudian kita klik login. Nah, sudah masuk ke aplikasi. Karena tujuan akhirnya hanya di sini, kita bisa klik save completion untuk menyelesaikan tugas dari pengujian ini. Nah, kemudian di sini sudah terbuat alur dari pengujian login. Kemudian di sini ada extras, yaitu completion screen, itu seperti pop-up untuk menandakan bahwa pengujian login sudah berhasil diselesaikan. Nah, kemudian berapa lama pop-up itu akan muncul, yaitu kita bisa pilih di sini maksimal 2 detik. Jadi setelah tugas selesai, kita tunggu 2 detik, maka akan muncul pop-up yang bertuliskan pengujian sudah berhasil atau sukses. Nah, ini sebagai contoh, saya akan membuat cukup satu saja. Kemudian sebentar, saya akan mengubah di bagian demografik ini, semisal hanya satu pertanyaan saja biar lebih cepat.
Nah, cukup siapa nama Anda ini. Ini nanti tinggal kalian sesuaikan dengan studi kasus kalian masing-masing. Nah, anggap saja ini kalian sudah menambahkan semua tugas-tugasnya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yaitu kita harus memberikan pengujian usability testing ini kepada responden kita. Bagaimana caranya? Bisa kita klik di atas ini ya, tombol tab share ini, kita klik. Kemudian kita klik create share link. Nah, di sini kita bisa mencoba audiensnya itu siapa kira-kira. Misal audiensnya pelanggan misal. Nah, lalu berapa sih limit dari jumlah respondennya? Nah, karena ini terbilang hanya untuk uji coba saja, maka kita bisa maksimal mungkin 30. Atau mungkin kalau kita sudah berlangganan Gooseberry, kita bisa pilih no limit. Tapi sebenarnya no limit ini juga tidak apa-apa, karena jika kita menggunakan akun gratis, itu kita mendapat batasan 10 responden setiap bulannya. Jadi otomatis kalau kita menggunakan akun gratis, maka langsung ke limit. Jadi sebenarnya untuk yang ini tidak perlu dirubah, tidak apa-apa. Tapi kita juga tahu nanti limit dari Gooseberry kita itu 10 responden karena kita menggunakan akun gratis. Selanjutnya, target devices ini kalian pilih sesuai dengan studi kasus kalian masing-masing. Jika kalian ada pengujian yang memang membutuhkan desktop atau PC atau laptop, maka desktop harus dicentang. Tapi karena tadi prototipe kita hanya mobile, maka desktop dan tablet kita uncheck. Kemudian jika jika responden itu bisa menguji berkali-kali pengujian kita, maka aktifkan repetitive testing. Tapi jika tidak, ya kita matikan saja. Tapi ini saya biarkan, kemudian klik continue. Ini langsung kita launch. Nah, share link is live. Jadi link pengujian ini sudah aktif, bisa kita copy. Kemudian kita mencoba di akun lain. Kita paste dan kita coba pengujian yang sudah kita buat. Nah, jika teman-teman menemukan kasus seperti ini, itu karena sudah jelas tertulis "This study is not available on desktop devices". Bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini? Caranya bisa kita klik di bagian sini. Nah, lalu kita jeda dulu pengujiannya. Nah, setelah terjeda, kita edit audience, lalu kita centang desktop devices. Jika sudah, kita klik back, lalu kita lanjutkan lagi pengujiannya. Nah, sudah live, sudah aktif. Di sini statusnya juga live, maka kita bisa melakukan pengujian di desktop. Kita coba lagi. Nah, bisa kan? Kemudian bisa kita klik get started. Nah, ini adalah pertanyaan awal yang kita buat tadi. Kita isi saja. Kita tunggu untuk proses loading prototipenya. Ini tergantung dari prototipe kalian. Kalau mungkin prototipenya banyak, mungkin akan sedikit lebih lama. Nah, kemudian muncul tugas yang harus diselesaikan oleh responden, yaitu pengujian login. Nah, untuk menampilkan soalnya tadi, kita bisa klik icon ini, lembar soal. Nah, dia akan muncul. Nah, tinggal kita jalankan saja sebagai responden untuk melakukan pengujian ini. Login, maka ya kita masukkan email atau username, kemudian login. Nah, sudah masuk, maka akan muncul pop-up berhasil atau sukses.
Nah, sudah selesai. Kita akan bisa melihat hasilnya di tab result ini. Nah, ini akan muncul ya teman-teman, dari apa yang sudah dilakukan oleh responden. Semisal dari demografik ini kita bisa melihat siapa namanya. Kemudian dari single task tadi untuk pengujian login, kita bisa lihat persentasenya seperti ini. Complete 100%. Terus berapa lama durasinya? Ternyata 21 detik. Nah, terus bagaimana? Ini ada beberapa pilihan click tracking atau user flow. Kita juga bisa melihat responden itu apakah benar mengklik pada elemen-elemen atau bagian tertentu. Kita tunggu. Nah, ini pada bagian heatmap ya, responden mengklik pada bagian ini. Kemudian untuk kliknya juga sama. Jadi berarti pengujian ini termasuk berhasil karena sesuai dengan harapan kita. Nah, tetapi teman-teman perlu diingat, jika link pengujian sudah aktif seperti ini, maka kita tidak bisa langsung mengedit lagi pengujian yang sudah kita buat. Nah, jika seperti ini terdapat limit edit access, itu karena link pengujian kita masih aktif teman-teman. Kalau kita maksa mengubah di sini, yang bisa diubah hanya judul dan instruksi saja, tetapi untuk alur prototipenya kita tidak bisa mengubah. Nah, bagaimana caranya agar bisa diedit kembali? Teman-teman harus menjeda dulu ya, teman-teman menjeda pengujian ini. Nah, ini kita klik pause audience. Nah, kemudian kita juga harus menghapus hasil pengujian yang sudah kita coba tadi. Kita hapus. Nah, sudah terhapus dan statusnya sudah dijeda ya, atau pause. Kita coba ke create ini. Nah, baru bisa kita mengubah. Nah, ini kan sudah bisa diubah lagi. Kemudian jika dalam studi kasus teman-teman itu membutuhkan beberapa role seperti mungkin admin, kemudian pelanggan atau yang lain, berarti kan kemungkinan pengujiannya juga secara tampilan akan beda dan tugasnya beda lah. Tidak mungkin kita akan mencampur semuanya dalam satu blok ini. Lalu bagaimana cara untuk membedakannya? Pertama, kita bisa mengarahkan ke bagian kiri ini. Nah, di sini ada tulisan versi 1. Nah, di sini teman-teman bisa rename saja untuk versi satunya. Ini misal untuk role admin atau pelanggan, karena ini tampilan mobil. Kita save. Nah, nanti akan terlihat di sini role pelanggan. Kemudian bagaimana untuk role adminnya? Kita bisa menambahkan lagi add new version di sini. Nah, kita bisa pilih membuat dari awal atau menggunakan template. Kita bisa coba awal atau template. Nah, atau kita bisa menduplikat dari pelanggan. Kita coba untuk duplikat saja. Nah, terlihat di sini sudah muncul ada versi 2. Nah, baru kita rename menjadi role admin. Save. Nah, jadi di role admin ini kita tinggal mengubah saja prototipe, kemudian instruksi dan judulnya. Mungkin ini kayak judulnya diubah menjadi pengujian login admin. Nah, dan di sini kita akan membuat lagi link pengujiannya.
caranya sama seperti tadi. Karena apa? Mungkin beberapa teman-teman ada yang membutuhkan beberapa role, jadi memang pengujiannya juga harus melakukan beberapa pembuatan tugas-tugas sesuai dengan role yang ada. Nah, kita coba kembali ke role pelanggan ini. Nah, dari hasil result tadi, ini kan sudah tidak ada karena kita hapus tadi untuk mencoba di grade ini. Dari hasil result tadi kalian bisa untuk membuat semacam laporan bagaimana hasil dari pengujian usability testing tersebut. Jadi mungkin segitu saja teman-teman untuk video tutorial bagaimana cara menggunakan Useberry untuk melakukan usability testing. Semoga bermanfaat. Kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.